Baiklah, para mahasiswa, mari kita lanjutkan pembahasan kita, pertemuan yang keempat. Kita akan membahas cekaman kekeringan. Kalau tadi kita sudah membahas cekaman genangan, sekarang kita bahas cekaman kekeringan. Nah, kekeringan terjadi manakala lahan tidak mendapatkan tambahan lengas tanah. Jadi lahan tidak mendapatkan lengas tanah atau tidak mendapatkan air tanah, baik itu dari air hujan maupun dari air irigasi. Tidak ada tambahan air, baik berupa atau berasal dari air hujan maupun air irigasi. Sehingga lengas tanah yang tetap ada di tanah itu akan berkurang secara perlahan-lahan. Apa yang menyebabkan lengas tanah itu berkurang? Kalau tadi kan sudah jelas tidak mendapatkan tambahan air. Yang kedua, tidak mendapatkan tambahan air hujan maupun irigasi, sehingga yang ada di dalam tanah yaitu saja. Tapi air yang ada di dalam tanah lama-kelamaan juga akan berkurang. Karena apa? Karena laju evapotranspirasi tetap berjalan. Tanaman tetap membutuhkan air, kemudian tanah tetap melakukan transpirasi sehingga lengas tanah semakin lama semakin berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya air akan terusir dari pori-pori tanah dan digantikan oleh udara. Jadi airnya semakin berkurang, yang mendominasi adalah udara. Pada saat ini maka terjadi cekaman. Kapan sih sebenarnya terjadi cekaman atau kekeringan? Tanah atau lahan dikatakan mengalami kekeringan apabila lengas tanah lebih rendah dari titik layu permanen. Jadi pada saat tanaman sudah mulai layu, ingat konstanta lengas tanah yang kemarin. Konstanta lengas tanah. Setelah titik layu permanen, ada titik layu akhir. Ya, batas antara titik layu permanen dengan titik layu akhir itu namanya interval kelayuan. Nah, tanah dikatakan mengalami kekeringan apabila kadar air tanah atau lengas tanah berada pada titik layu permanen sampai titik layu akhir atau berada di dalam interval kelayuan. Lebih rendah dari titik layu permanen dikatakan mengalami kekeringan. Kalau genangan tadi kadar air melebihi kapasitas lapang. Kalau kekeringan kadar air berada di bawah atau lengas tanah berada di bawah titik layu permanen. Apa itu titik layu permanen? Kemarin sudah dijelaskan, yaitu kondisi di mana tanaman pertama kali mengalami kelayuan. Tanamannya ketika layu pertama kali masih bisa ditolong apabila diberi tambahan air. Maka kekeringan terjadi manakala tanaman sudah mulai layu pertama kali, di mana kadar airnya lebih rendah dari titik layu permanen. Cekaman kekeringan, ada yang dibagi menjadi 3 kategori. Ya, cekaman kekeringan. Ada cekaman ringan, ada cekaman sedang, dan ada cekaman berat. Cekaman ringan apabila potensial air daun menurun 0,1 megapascal atau kandungan air nisbi atau air relatif atau kelembaban relatif menurun 8-10%. Jadi ketika kelembaban nisbi di dalam tanah atau lengas tanah nisbi menurun 8-10%, maka sudah mengalami cekaman kekeringan. Ya. Kandungan air nisbi, berarti kan lengas nisbi atau kelembaban nisbi, kelembaban relatif, kandungan air relatif ini menurun 8-10%, maka dikatakan cekaman ringan. Kemudian yang kedua, cekaman sedang. Jika potensial air daun menurun 1,2 megapascal sampai 1,5 atau kandungan air nisbi turun 10-20%.
Ini berarti lebih berat lagi. Lengas tanah menurun 10-20%. Kandungan air menurun sampai 10-20%. Kemudian yang berikutnya cekaman berat. Jika potensial air di daun menurun lebih dari 1,5 megapascal atau kandungan air nisbi atau kelembaban tanah atau lengas tanah menurun 20 lebih dari 20%. Tanaman dikatakan mengalami cekaman berat. Tanaman dikatakan mengalami kekeringan jika tanaman mengalami kehilangan lebih dari separuh air di jaringannya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa air yang diserap oleh tanaman 70-90% digunakan untuk menyusun jaringan tanaman. Maka di daun ada air, di batang ada air, di bunga, di buah, di ranting ada air. Lah ketika tanaman mengalami kekeringan, dikatakan kekeringan manakala air-air yang ada di jaringan itu tinggal separuh, tinggal 50%. Bagaimana pertumbuhan dan hasil tanaman pada saat kekeringan? Kita harus mengetahui bahwa hasil pertumbuhan dan hasil tanaman, hasil integrasi semua pengaruh cekaman pada proses fotosintesa, respirasi, metabolisme pertumbuhan dan reproduksi. Artinya semua metabolisme tanaman baik itu fotosintesa, respirasi, metabolisme dan reproduksi ini semua akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil. Maka ketika fotosintesisnya terganggu, respirasinya terganggu, metabolisme pertumbuhannya terganggu, reproduksinya terganggu, maka pertumbuhan dan hasil tanaman juga akan terganggu. Nah, apa yang menyebabkan fotosintesa, respirasi, metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi terganggu? Salah satunya adalah kekeringan. Nah, untuk mengukur atau mengetahui dampak kekeringan pada tanaman, bisa kita lihat dari beberapa indikator. Yang pertama, tekanan turgor akan menurun, jelas. Ya, karena kekurangan air, tekanan turgor akan menurun. Nah, tekanan turgor yang menurun apabila di sel penjaga, jadi tekanan turgor menurun di sel penjaga, maka stomata akan menutup. Jadi kekeringan akan mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Kemudian kekeringan juga akan mempengaruhi laju metabolisme. Tadi sudah dijelaskan, kerusakan enzim dan kerapatan akar. Jadi tanaman-tanaman yang kekeringan sering mengalami kekeringan, maka akar akan menyebar ya, akan menyebar mencari sumber air ya. Dia akan berusaha mencari sumber air sehingga akar-akar tanaman pada tanah yang kekurangan air maka akan menyebar, kerapatannya akan berkurang karena dia menyebar kemana-mana. Faktor yang mempengaruhi penurunan pertumbuhan tanaman adalah potensial osmotik atau tekanan turgor, bukan potensial air. Tadi tekanan turgor. Tekanan turgor mempengaruhi metabolisme. Ya, karena tadi turgor sel penjaga kalau menurun, maka stomata akan menutup. Ketika stomata menutup, maka CO2 sebagai bahan baku fotosintesa juga akan berkurang. Jadi faktor yang mempengaruhi justru pada tekanan turgor, bukan potensial osmotiknya. Baik, coba kalian perhatikan. Tekanan turgor sel tanaman akan mempengaruhi aktivitas fisiologis proses-proses metabolisme dalam tubuh, akan berpengaruh pada pengembangan daun atau peningkatan luas daun, akan mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Kalau membuka dan menutupnya stomata pasti berpengaruh terhadap fotosintesis. Kalau fotosintesisnya terhambat, maka pertumbuhan tanaman termasuk bagian akar juga akan terganggu. Ini ada beberapa cara tanaman untuk tetap bertahan dalam kondisi cekaman kekeringan. Tanaman akan bertahan dalam cekaman kekeringan dengan cara
mempertahankan tekanan tugor di daun meskipun di dalam tanah kandungan lengas tanahnya menurun. Ya. Jadi tanaman akan tetap mempertahankan turgor walaupun di dalam tanah lengas tanah maupun air jaringan sudah menurun. Dia akan mempertahankan turgor sel di daun walaupun lengas tanahnya berkurang. Walaupun air yang ada di jaringan tanaman tadi yang sudah saya jelaskan juga akan menurun. Bagaimana caranya mereka mempertahankan tekanan turgor? Yaitu dengan menurunkan potensial osmotik daun yang disebut penyesuaian osmotik. Ini cara atau strategi tanaman mempertahankan. Penyesuaian osmotik bisa dilakukan dengan mengakumulasikan atau mensintesa zat terlarut yang bisa atau yang mampu menurunkan potensial solut. Misalnya, jadi yang pertama untuk menyesuaikan osmotik, tanaman akan mengakumulasi atau mensintesis zat-zat terlarut yang menurunkan potensial solut. Misalnya, senyawa prolin yang terakumulasi di jaringan daun, misalnya terakumulasi 10 sampai 100 kali lipat tanaman kecukupan air, prolin adalah komponen asam amino dalam jaringan. 30% dari total N terlarut. Jadi prolin adalah senyawa asam amino termasuk protein yang sangat tinggi yang ada di dalam tubuh tanaman. Maka senyawa prolin akan terakumulasi di jaringan daun yang kecukupan air. Prolin merupakan komponen asam amino terbesar. Jadi mensintesa prolin untuk menurunkan potensial solut. Dua, mempertahankan tugor sel. Jadi yang pertama untuk tetap bertahan dalam penyesuaian osmotik adalah mengakumulasi atau mensintesa zat terlarut. Misalnya mensintesa prolin. Kemudian mempertahankan turgor sel agar turgor tetap tinggi. Nah, prolin ini peranan prolin sangat penting. Prolin ini menampung N yang berasal dari kerusakan protein berbagai senyawa. Jadi protein-protein yang dirombak yang mengalami kerusakan karena kekeringan, maka N tersebut akan dibongkar dan akan ditampung ya oleh prolin. Kedua, prolin merupakan senyawa pelindung untuk mengurangi kerusakan akibat cekaman air, kerusakan sel akibat cekaman air. Jadi nanti cekaman kekeringan bisa diukur dari jumlah prolin yang terakumulasi di daun. Maka begitu tanaman terlepas dari cekaman air, artinya air sudah tidak menjadi faktor pembatas, air sudah cukup banyak, maka prolin akan terdegradasi menjadi glutamat. Jadi prolin adalah senyawa pelindung ketika terjadi kekeringan. Tapi ketika airnya sudah datang, sudah tidak lagi terjadi kekeringan, maka prolin akan terdegradasi menjadi glutamat. Pada tanaman, cekaman air mampu menurunkan laju asimilasi bersih sampai 50%. Nah, terjadi karena tanaman mengalami penurunan laju fotosintesis. Kalau laju asimilasi bersih berkurang, pasti pertumbuhan dan produksi tanaman akan menurun. Demikian tentang prolin atau cekaman kekeringan. Kita bisa lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa menerima dengan baik dan mudah-mudahan kalian bisa memperoleh tambahan ilmu yang barokah. Terima kasih, mari kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.